Dari 3 fungsi tadi, kita sebagai wakil ketua dewan memang terlibat semua dalam untuk itu apa fungsi-fungsi tadi itu ya Pak? Iya. Ya? Jadi fungsi-fungsi tadi itu melekat pada seluruh anggota dewan. Gitu. Contoh misalnya untuk budgeting, itu budgeting kita membahas umumnya itu di badan anggaran. Yeah. Nah, tapi nanti setelah atau sebelum ditetapkan di paripurna, ya kan? Tadi selain di badan anggaran juga akan dibahas di masing-masing komisi. Nah, sehingga semua 50 anggota dewan terlibat, baik dia terlibat pada saat pembahasan di badan anggaran maupun dia terlibat pada saat pembahasan di komisi. Nah, itu dalam konteks budgeting. Tapi kalau konteks legislasi itu dia nanti akan banyak dibahas di panitia khusus, di pansus, pansus raperda. Gitu. Nah, di pansus raperda itulah kemudian nanti akan dibahas secara detail dan hasil akhirnya nanti akan diparipurnakan. Jadi keseluruhannya peran anggota dewan itu banyak di paripurna. Gitu. Nah, fungsi pengawasan ada 2. Pengawasan secara formal itu ada di masing-masing komisi, ya kan? Artinya anggota dewan di masing-masing komisi memanggil OPD atau satker mitranya, itu untuk melakukan pengawasan. Itu yang sifatnya pengawasan formal, atau pengawasan formal yang sifatnya turun melakukan pengecekan lapangan. Itu juga ada. Jadi selain pengawasan formal melalui hearing maupun pengawasan formal dalam pengecekan di lapangan, apakah program itu sudah berjalan atau tidak berjalan, apakah ada kekurangan atau ada kekurangan, itu langsung anggota dewan di masing-masing komisi itu melakukan pengecekan lapangan. Gitu. Nah, ada juga yang sifatnya pengawasan non formal. Artinya pengawasan non formal itu kita mengecek langsung pribadi atau bisa informasi dari masyarakat, ya kan, tentang program-program yang sifatnya nanti bisa juga sebagai aspirasi. Jadi pengawasan itu juga nanti bisa bentuknya aspirasi. Artinya mana jalan yang contoh misalkan mana jalan yang belum direhab, maka masyarakat menyampaikan sebagai bentuk aspirasi dan kita menangkapnya sebagai pengawasan, dan kemudian kita akan nanti masukkan dalam budgeting, dalam program. Kira-kira seperti itu. Artinya memang 3 peran itu, 3 fungsi itu sangat berpengaruh sekali untuk masyarakat ya. Iya, sangat berpengaruh sekali. Oke. Dan juga untuk pemerintah Kota Bandar Lampung kita bisa langsung, kalau sifatnya hearing kita bisa panggil gitu ya? Iya, Pak Ep ya. Kita bisa langsung panggil para OPD, organisasi perangkat daerah, para dinas-dinas, ya kan, para satker, itu bisa kita langsung panggil untuk hearing, baik dalam konteks pengawasan maupun dalam konteks menyepakati program anggaran, khususnya dalam pembahasan APBD. Pak Ep, kita kan tadi dari Dapil 3 ya? Ya. Labuan Ratu, Halim, dan Kedaton. Nah, untuk selama kita menjadi anggota dewan, bagaimana hubungan kita dengan Dapil ini, Pak Ep? Iya, pertama ada yang sifatnya pertemuan formal. Pertemuan formal itu biasanya melalui reses dewan. Jadi kita mengundang masyarakat, kita berdialog, menyampaikan informasi tugas-tugas kedewanan, dan kemudian masyarakat menyampaikan aspirasi yang akan disalurkan kepada anggota dewan. Nah, itu sifatnya reses. Reses itu dalam setahun ada 3 kali reses, dan kemudian sekarang ada 3 masa sidang dalam setiap tahun. Maka setiap akhir masa sidang kemudian reses, tentu setiap tahun ada 3 kali. Yeah. Nah, itu yang secara formal. Ada yang secara non formal, tentu kita juga harus sering turun ke masyarakat. Saya pribadi berupaya untuk paling tidak seminggu sekali atau 2 pekan sekali saya akan silaturahim dengan
konstituen, dengan masyarakat, secara non formal. Saya datang ke rumahnya, saya ngobrol, berdiskusi, menyampaikan informasi kedewanan atau mereka menyampaikan aspirasi gitu. Nah, itu yang sifatnya normal juga kita lakukan dalam kurun waktu yang lebih pendek. Oke. Artinya memang di luar daripada masa reses tadi kita masih bisa sowan juga ke masyarakat gitu ya. Dalam 1 pekan bisa ya sekali. 1 pekan sekali, gitu, atau 2 pekan sekali, atau kadang mereka yang datang ke rumah kita. Oh gitu. Jadi memang bisa juga untuk datang ke rumah Pak Aib sendiri gitu ya. Jadi kita untuk menyampaikan hal informasi. Oke. Pak Aib, kita kan jadi wakil ketua 2 di DPRD Kota Bandar Lampung ini tentu sangat erat kaitannya dengan pihak eksekutif Pak Aib ya, baik itu bicara masalah program, baik itu bicara pembangunan dan lain-lain. Nah tentu ini hubungan harus ada hubungan yang baik, yang bagus. Nah untuk menurut Pak Aib sendiri hubungan DPR di Kota Bandar Lampung dengan pihak eksekutif selama ini seperti apa, Pak Aib? Ya, saya kira selama ini hubungannya baik-baik saja, ya kan, artinya kita masing-masing terbuka, artinya apa yang menjadi aspirasi masyarakat tentu kita akan sampaikan ke pihak eksekutif, ini wali kota, gitu ya, karena bagi kita kan ini bukan hanya kepentingan anggota dewan, tapi ini adalah kepentingan buat masyarakat Bandar Lampung. Sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat Bandar Lampung ya tentu kita akan komunikasikan dengan pihak eksekutif, kita akan sampaikan dengan wali kota, gitu. Saya kira itu. Artinya memang untuk bicara sinerginya itu harus selalu dibangun dengan pihak eksekutif ya Pak? Oh iya, harus. Karena kalau kita tidak membangun sinergi, karena kan dalam konteks undang-undang pemerintahan daerah, kita ini kan disebut pemerintahan. Jadi pemerintahan itu adalah antara eksekutif dengan legislatif, gitu. Sehingga dua-duanya harus sinergi, gitu ya, antara wali kota dengan DPRD. Oke. Kalau untuk prioritas DPRD Kota Bandar Lampung yang dalam waktu dekat akan dikerjakan ini apa aja sih Pak? Ya. Ada beberapa hal yang akan dikerjakan. Pertama tentu karena ini adalah wali kota baru, maka tugas kita terdekat ini adalah kita akan menyusun RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Gitu. Nah ini karena ini pembahasan di 2 belah pihak, artinya RPJMD akan disampaikan kepada pihak DPRD, kemudian DPRD akan membahasnya melalui pansus. Nanti kemudian selesai pembahasan ini masing-masing pansus, kemudian akan kita paripurnakan dan dia menjadi ketetapan perda di RPJMD. Nah itu terdekat yang ke depan akan menjadi tugas DPRD. Kemudian yang berikutnya kita juga ada raperda yang juga harus kita bahas juga di tahun ini. Ada ada 6 raperda, 6 raperda itu yang akan kita bahas juga di tahun ini, ya, baik yang sifatnya inisiatif dewan maupun eksekutif, gitu ya. Itu ada 6 raperda yang harus kita bahas di tahun ini. Dan kemudian yang berikutnya juga nanti kita di pertengahan tahun sekitar bulan Agustus kita juga akan membahas yang namanya APBD perubahan. APBD perubahan 2021. Nah, itu kira-kira kalau agenda terdekat. Kalau untuk raperda tadi tentang apa aja sih Pak? Kalau raperdanya itu? Saya kira ada beberapa ya bahannya, cuman saya belum lupa bahannya. Ya misalnya ada raperda pemisahan antara BPBD dengan Dinas Kebakaran. Nah, itu kan juga bagian salah satu perubahan-perubahannya.
gitu ya. Ada apa namanya tentang lingkungan gitu. Jika ada perda-perdanya.